akan sebanyak ini. Mohon maaf kalau berdesak-desakan. Pertama-tama saya sebagai MC hari ini mau menghimbau apabila orang tua anak-anak yang nanti akan mau merekam atau memfoto anak-anak yang sedang tampil, mohon jangan bergerak dari kursinya masing-masing karena takutnya menghalangi pergerakan anak-anak untuk keluar masuk. Terima kasih. Mulai kebaktian hari ini saya minta Omian untuk membuka ibadah kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, hari ini kami sangat bahagia, kami sangat bersyukur karena kami hari ini bersama-sama dengan anak-anak kami memuji, menyembah Tuhan. Kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami tahu Tuhan akan memberkati kami dan memberkati anak-anak kami. Semua acara dari Natal sekolah minggu ini yang sudah dipersiapkan akan mengingatkan kami kembali peristiwa-peristiwa kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Oleh sebab itu kami mau duduk, kami tenang, kami merenungkan apa yang sudah kami lakukan, apa yang akan kami bawa ketika Tuhan Yesus lahir di hati kami. Kami ingin mempermuliakan Engkau. Urapi hamba-hambamu yang akan melayani kami, baik MC, baik itu pemimpin pujian singer, pemain musik, hambamu yang memberitakan firman Tuhan, dan kami semua yang hadir hari ini sama-sama diberkati oleh Tuhan. Hadir sekali lagi di tengah-tengah kami, urapi dan berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, jemaat Tuhan, selamat pagi. Kita akan merayakan Natal anak-anak kita pada hari ini. Kita mau merayakannya dengan sukacita. Kita akan nyanyikan lagu kita yang pertama. Baik, untuk bangkit berdiri semuanya. Sama
Engkau Allah yang maha besar, yang luar biasa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, yang hadir pada pagi hari ini untuk memberkati kami, menolong kami, dan memberikan harapan yang baru di tengah-tengah kondisi yang mungkin semakin berat dan sukar. Hamba menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Walaupun mungkin dengan waktu yang cukup singkat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hamba memohon kepada-Mu agar kuasa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, menaklukkan pikiran kami, hati kami sepenuhnya kepada Kristus, menumbuhkan setiap benteng yang dibangun oleh keangkuhan hidup manusia dan menaklukkannya kepada Kristus. Bertahtalah Engkau di hati kami Tuhan, dan biarlah kami dapat memiliki roh pengenalan takut akan Tuhan turun ke tengah-tengah kami dan membawa seluruh pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, selamat datang di ibadah 2, setelah ibadah 2 Gereja Sidang Jemaat Allah, dan juga merupakan perayaan Natal dari sekolah minggu Gereja Sidang Jemaat Allah. Bapak Ibu, tema yang diberikan kepada saya adalah Rise Up, karena saya menyamakan tema dengan tema dari Natal ibadah umum. Dan Bapak Ibu, waktu saya pelajari tema Rise Up ini, tema ini memberikan harapan yang baru di tengah-tengah masa yang sukar. Mengapa? Karena Rise Up ini menandai adanya satu generasi baru yang terus tumbuh. Boleh diklik sebentar. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ada beberapa terjemahan dalam bahasa Inggris yang disajikan. Di dalam kamus bahasa Inggris ini, kata-kata yang dipakai ini menggambarkan adanya harapan yang baru di tengah-tengah masa yang sukar. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu kita bicara tentang Rise Up itu bicara tentang melangkah di tengah hal yang baru, di tengah kelelahan, di tengah kondisi yang betul-betul capek gitu ya. Kita melangkah dengan kekuatan yang baru. Di tengah-tengah kondisi tanpa harapan, kita melangkah dengan mujizat yang baru. Rise Up ini gambarannya seperti matahari yang terbit, menghalau kegelapan dunia. Supaya apa? Supaya dunia terang tanpa kegelapan. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tadi perhatikan ada 10 menitan ya, video klip yang diputar tentang sekolah minggu, saya melihat bahwa anak-anak yang 2 tahun atau 3 tahun yang lalu masih kecil-kecil, imut-imut ya, mereka ini sekarang sudah bisa berdiri bersama-sama dengan saya melayani. Dan ini ada satu yang waktu saya mulai persiapkan ini, ada satu yang terselip di hati saya. Saya cuma mau ngomong gini sama guru-guru sekolah minggu, sama hamba-hamba Tuhan yang melayani, sama pelayan-pelayan Tuhan, sama jemaat Tuhan, dan seluruh Bapak Ibu Saudara yang hadir, orang tua sekolah minggu. Terima kasih karena sudah bertahan melewati masa-masa yang berat dan sukar. Saya tahu bahwa dalam 3 tahun ini bukan masa yang mudah buat kita. Terima kasih karena tetap bersama walaupun mungkin kita memiliki pilihan untuk pergi. Kalau saudara masih bisa berkumpul bersama-sama dalam satu suasana yang seperti ini, saudara memilih untuk tetap setia walaupun kondisi yang dihadapi kadang tidak menjanjikan apa-apa. Saudara, kita mungkin punya banyak pilihan dalam hidup kita, tapi kondisi ini, kalau bicara tentang tema yang tadi, tentang rise up, tentang bangkit, tentang satu tindakan untuk bangkit dari kehidupan yang lama, kehidupan yang terpuruk, kehidupan yang merugikan, yang merusak. Saudara, saya tidak tahu tema ini muncul di dalam Natal tahun ini, tapi saya berharap supaya saudara ketika masuk di dalam tahun yang baru, saudara akan maju, saudara akan bangkit, generasi baru akan tumbuh. Tindakan yang tidak pernah dilakukan sebelumnya akan dilakukan untuk mendapatkan satu kebangunan atau kebangkitan dan hal-hal baru yang biasanya dulu belum pernah ada. Saudara lihat mulai dari tim musik, saudara lihat sekeliling saudara. Ada banyak orang-orang yang dulu mungkin gak masuk dalam penilaian untuk melayani, tapi mereka akhirnya melayani. Artinya satu generasi yang baru sedang tumbuh, saudara. Dan Rise Up ini bicara tentang harapan. Harapan yang
yang kita gak pernah punyai di dalam tahun ini. Harapan yang mungkin kita selalu hadapi dengan kondisi masalah yang bertubi-tubi, dengan kondisi keadaan yang sangat parah, yang fatal, yang mungkin terjadi. Begitu banyak negara di dunia ini terpuruk dengan kondisi COVID-19. Mungkin Indonesia, mungkin perekonomian saudara, kehidupan rumah tanggamu. Saya tidak tahu saudara, kehidupan anak-anak. Kami sebagai guru saja berjuang lebih keras daripada sebelumnya. Karena ada masa 2 tahun setengah, anak-anak tidak bertemu dengan kehidupan sosial mereka. Ada ketertundaan, ada keterlambatan dalam perkembangannya. Tapi saudara, kita punya Tuhan yang mampu membangkitkan kita. Sudah ada satu gambaran yang saya berikan. Karena saya untuk menghemat waktu, kehidupan manusia sebelum jatuh ke dalam dosa seharusnya memiliki hubungan yang dekat dan erat sama Tuhan, seperti 2 lembar kertas yang disatukan. Kalau yang kuning ini gambaran tentang Tuhan, maka yang gambaran yang kertas ini, saya sengaja cari kertas yang ini, menggambarkan kehidupan manusia. Kalau dilihat nilainya, tentu saja kertas buram ini gak ada nilainya saudara. Tapi waktu manusia diciptakan oleh Tuhan, melekat erat sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia memiliki nilai yang sangat lebih. Mengapa? Bukan karena dia kertas buramnya, bukan, tapi karena hidupnya melekat erat dengan Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Saudara tahu apa yang terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa? Mereka terpisah saudara dari Tuhan. Tidak ada satupun keberdosaan, keadaan apapun yang kalau terpisah dari Tuhan, kondisinya jadi benar. Hancur. Gak ada gunanya. Rusak. Dan gak bisa dilakukan apa-apa. Coba diklik. Itulah sebabnya saudara, gambaran ini yang membuat di dalam Yohanes pasal yang pertama, Allah yang tidak terjangkau, Allah yang jauh, Allah yang kudus, Allah yang mulia harus datang ke dalam dunia, memasuki dunia, memasuki satu tempat di mana Dia yang menciptakannya. Diklik lagi. Bayangkan saudara nih anak-anak juga nih sambil satu mundur. Sebetulnya dunia kita ada di dalam genggaman Tuhan. Lihat. Kalau itu tangan Tuhan, dunia kita itu ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Betapa kecilnya sebetulnya kita. Betapa tidak berharganya sama seperti ini. Waktu kita terpisah, kita gak ada harganya, habis, rusak, dibuang saja. Tapi ada satu yang diputuskan oleh Tuhan. Allah mengirim Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Boleh diklik kok. Itu sebagai bayi, pilihannya sebagai bayi saudara, datang ke dalam dunia yang kita peringati pada hari ini sebagai hari Natal. Kedatangannya seharusnya penuh dengan gegap gempita. Karena kalau saudara perhatikan tadi, Dia yang menggenggam seluruh dunia ini, Dia yang memegang seluruh dunia ini. Tapi Dia datang, memilih lahir di kandang domba, lahir dari seorang perawan Maria yang begitu sederhana, yang gak ada, mungkin gak pernah dipandang orang, yang bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan memilih untuk ada dan hadir di tengah-tengah dunia ini. Supaya apa? Supaya diklik. Satu tujuan utamanya, nanti kita akan rayakan di hari Paskah. Dia mati untuk menjadi korban bagi penebusan manusia yang berdosa. Saudara, kalau kita punya kertas saja, kertas yang sudah seperti ini pasti akan saya robek. Saya akan buang ke tempat sampah, gak ada gunanya. Saya akan masukkan, kalau perlu dan gak perlu dilihat lagi. Tapi untuk hidup yang sama seperti kertas inilah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Hidup yang gak ada artinya karena terpisah dari Tuhan. Hidup yang seharusnya gak ada apa-apanya karena harusnya dibuang saja. Tapi yang dilakukan Tuhan,
Dia datang ke dalam dunia, masuk sebagai seorang manusia. Dia merendahkan dirinya, menghukum semua kemahakuasaannya. Supaya apa? Supaya dia dapat menyelamatkan manusia. Coba diklik kok, saya harus cepat. Ya. Dan kalau di dalam dunia ini Tuhan melayani, memberitahukan, berkomunikasi, bersentuhan, berhubungan dengan manusia. Supaya apa? Supaya saudara tahu masih ada harapan. Masih ada harapan. Masih ada harapan di dalam Yesus. Masih ada harapan di tengah-tengah kesukaran. Masih ada harapan di tengah-tengah masa yang berat. Masih ada harapan ketika kita gak punya jawaban. Karena Dia yang memberikan jawaban itu kepada kita. Coba diklik. Supaya apa? Supaya anugerah ini diberikan di dalam diri anak-anak kita, dalam diri saudara, di dalam diri saya, dan setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara harus tahu seperti yang tadi saya bilang, tema Rise Up ini memberikan harapan yang baru di tengah-tengah masa yang sukar. Saudara dapat melangkah dalam hal yang baru. Apa yang membuatmu stuck? Apa yang membuatmu berhenti? Anak-anak saudara, banyak yang, maaf nih saya ngomong, banyak yang mengalami masa-masa kalau dia udah kelas 5, cara dia bergaul masih seperti kelas 2 SD atau 3 SD. Kita harus bawa pemikirannya. Kenapa bisa terjadi? Karena mereka tidak bertemu dengan teman-teman. Mereka tidak bergaul dengan teman-teman mereka. Mungkin mereka bertindaknya masih seperti kelas 1 atau kelas 2, padahal harusnya udah kelas 4. Saudara lihat ini, ketika stuck, gak punya jawaban, gak punya apa-apa yang perlu untuk dipertahankan. Tuhan bilang ketika ada tema Rise Up ini, bangkit, melangkahlah dengan kekuatan baru dan mujizat yang baru. Saudara, boleh diklik. Kuasa kebangkitan Kristus akan membangkitkan orang yang percaya kepadanya. Boleh diklik. Saya akan kasih 3 contoh saudara. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus pernah membangkitkan orang mati itu 3 kali. Yang pertama adalah anak-anak. Ini anaknya Yairus. Dia sakit demam, tiba-tiba meninggal. Bapaknya lari cari Tuhan Yesus. Dan waktu bertemu sama Tuhan Yesus cuma bilang, tenang, anakmu tidak mati, dia cuma tidur. Semua orang yang dengar ketawa, masa sih? Orang udah gak bergerak, orang udah gak bernapas. Mana mungkin? Tapi saudara lihat, waktu Yesus datang, Dia cuma bangunkan anak ini. Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Saudara, nafas itu masuk kembali ke dalam hidung anak itu, dan dia bangkit. Contoh yang kedua adalah anak muda di Nain. Saudara lihat ini, anak muda di Nain ini adalah anak dari seorang janda. Waktu ada iring-iringan kematian, Tuhan Yesus berjumpa dengan anak muda ini dalam kondisi mati, mayat yang dibawa. Ibunya menangis karena seorang wanita pada zaman Tuhan Yesus, kalau dia tidak menikah, dia gak punya suami, dia gak punya anak laki-laki, maka dia gak punya harapan. Nangis dia, kenapa? Karena tidak ada lagi harapannya. Satu-satunya anaknya meninggal. Tuhan Yesus berjumpa dengan dia dalam kondisi yang menangis. Dia menghentikan iringan kematian itu, dan dia membangkitkan anak muda itu. Dan yang terakhir saudara, contoh dalam Alkitab ada tentang Lazarus. Lazarus seorang bersaudara, 3 bersaudara, Maria, Marta, dan Lazarus saudara. Waktu Lazarus dalam kondisi sakit, Tuhan Yesus sudah diberikan kabar. Yesus, Lazarus dalam kondisi sakit. Tuhan Yesus menunda 4 hari lagi. Dan waktu dalam kondisi tertunda, ternyata Lazarus meninggal, mati. Dan Tuhan Yesus akhirnya datang.
dengan keras, "Kenapa Yesus gak datang? Kenapa Engkau gak hadir pada waktu itu?" Tapi Yesus berkata, "Kalau Aku hadir pada waktu itu, kemuliaan Tuhan tidak akan pernah dinyatakan." Tuhan Yesus memanggil Lazarus keluar dari kuburnya. Dan Lazarus itu, kalau saudara lihat, dia masih pakai kain kafan. Dia masih pakai kain lampin untuk menutupi mukanya. Dan dia keluar dari kubur itu. Dia keluar dari kematian. Saudara, mungkin kadang kita sama seperti 3 orang ini. Ada masa-masa kita gak bisa lakukan apa-apa. Ada masa-masa kita sudah kehilangan harapan, sudah tergeletak mati. Ada masa-masa mungkin kita merasa, kok Tuhan salah waktu. Keputusan saya keputusan yang salah. Kenapa Tuhan tidak memberikan jawaban tepat pada waktunya? Tapi saudara ini, dengar ini, coba diklik. Kebangkitan adalah salah satu bukti ilahi yang tidak dapat disangkal bahwa Kristus adalah Tuhan. Satu-satunya yang dapat bangkit dari kematian, yaitu Tuhan Yesus, dan membangkitkan orang yang sudah mati. Ini kuasa yang tidak pernah dimiliki manusia. Dia bangkit dari antara orang mati, dan dia membangkitkan orang mati. Sama seperti pagi ini, dia akan menolong anak-anak kita, saudara. Kita akan membangun satu generasi yang baru lagi. Kita akan melangkah maju di dalam tahun yang datang. Kita nggak tahu apakah nanti akan terjadi lagi seperti yang tadi video klip yang awal. Tapi saya percaya jauh lebih besar daripada itu. Mengapa? Karena saya tahu ada orang-orang yang berani berdiri bersama-sama dengan saya. Berani bersama-sama membayar harganya untuk menghadapi masa yang sukar. Kita pernah menghadapinya dalam 3 tahun pandemi COVID ini. Tapi hari ini kita tahu bahwa Tuhan mampu melakukannya bagi kita. Coba diklik. Dari setiap pencobaan dan setiap ujian, Dia akan membawa semua yang percaya keluar dengan iman yang lebih teguh, serta suatu pengalaman yang lebih berlimpah. Saya akan tutup dengan ayatnya. Coba diklik Yohanes pasal yang ke-10. Ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini. "Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Sudah tahu dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan bahwa kita akan memiliki kehidupan yang semakin lama semakin lebih baik. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang hidup. Karena kita punya Tuhan yang mampu membangkitkan kita dari kematian. Tadi saya sudah katakan di awal, terima kasih ada orang-orang yang tetap bersama-sama dengan kami di masa yang berat ini. Kalau sampai hari ini Natal, sekolah minggu bisa diadakan secara online, tidak onsite, tidak lagi online, itu bukan karena kuat dan gagah kami, saudara, tapi karena ada banyak orang-orang yang ada di dalamnya yang ikut bersama-sama berdiri bersama dengan kami. Rise Up mengingatkan kita bahwa Tuhan akan menolong kita dan memberikan harapan yang baru. Di tengah waktu yang singkat, mari berdiri bersama-sama dengan saya. Kita menyanyikan lagu Aku Berserah pada Yesus Juru Selamat. Ya, memang hari ini firman Tuhan yang memang jauh lebih singkat. Saya juga bersyukur kalau saudara tengok di multimedianya namanya Koko David. Dia udah bilang, "Tante, nanti saya kasih tanda ya." Ya, siap. Dan supaya semua berjalannya tepat waktu dan saudara akan dapat menikmatinya dengan lebih lagi. Aku berserah. Aku
tidak tahu apa yang terjadi dengan hidupnya. Tapi Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu. Dia datang untuk memberitahu pada kita, you can rise up. Saudara bisa bangkit. Masalah apapun, hanya satu yang perlu saudara lakukan, tunduk dan taat. Sikapi dengan cara yang berbeda. Kalau selama ini saudara selalu marah-marah, selalu kepalanya panas, hatinya panas, anak-anak kalau menghadapi sesuatu langsung nangis, langsung ngambek, hari ini harus bilang, kalau mau rise up, kita harus mengubah sikap kita dengan percaya kepada Dia. Yang mau mengalami hal ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan menjanjikan di tahun mendatang, hidupmu akan bangkit dengan harapan yang baru. Jangan tenggelam di dalam masalahmu, jangan tenggelam di dalam persoalanmu. 2 tahun, 3 tahun pandemi ini mungkin meninggalkan sisa luka yang begitu banyak. Tapi Dia, Yesus, yang akan memegang tangan kita. Aku berserah, aku berserah. Kita nyanyikan sambil mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sebagai doa semua nyanyi, ya anak-anak juga nyanyi ya. Ku berserah, haleluya. Aku berserah pada Yesus. Membangkitkan masa-masa yang sukar menjadi masa yang penuh dengan harapan. Membangkitkan semangat kami yang patah dan pudar dengan semangat yang menyala-nyala di dalam Engkau. Membangkitkan hidup kami yang tidak ada harapan menjadi memiliki harapan di dalam Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi seluruh yang hadir, setiap anak mulai dari paling kecil sampai kepada kami, orang-orang dewasa, berkat-Mu, kekuatan-Mu akan tercurah bagi kami. Dan biarlah kami menikmati kuasa kebangkitan dari Kristus di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kiranya seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Pertanyaannya gak akan gampang. Kita mulai dulu dari pertanyaan yang gampang, oke? Sebentar ya.
sebentar lagi dimainkan. Di kota apa Tuhan Yesus lahir? Yang benar nggak boleh, yang benar nggak boleh. Di kota apa Tuhan Yesus lahir? Boleh tante. Iya benar. Boleh tante. Lagi. Nah, tadi di kotanya udah disebutin. Lebih tepatnya di mana sih Tuhan Yesus lahir? Di mana tuh? Di mana? Ayo, satu lagi, dua lagi nih pertanyaan. Boleh? Oke, di kandang domba. Bukan di rumah sakit. Oke. Yang susah, kalau tadi semua perhatiin, pegangnya Tante Lydia pasti bisa jawab ini. Berapa kali Tuhan Yesus membangkitkan orang mati dan siapa saja? Ayo kita bertanggung jawab, angkat tangan. Banyak banget. Ayo, siapa aja? Berapa kali Tuhan Yesus membangkitkan dan siapa saja? Boleh berdiri Bapak? Boleh berdiri? Berdiri boleh? Tante. Ayumi, Lazarus, sama Naim. Contekan. Coba sekali lagi. Ayumi, Naim, sama Lazarus. Oke, boleh. Betul lagi? Betul. Hadiahnya voucher belanja. Silakan Tuhan. Minyak goreng. Ya, oke lagi ya. Ada yang bisa nggak sebutin di pasal mana, ayat berapa kisahnya Tuhan Yesus lahir ditulis di dalam Alkitab? Nggak boleh buka Alkitab, nggak boleh buka Alkitab. Oke. Ada jangan buka HP ya. Oma-oma yang di belakang lumayan dong buat belanja. Di mana pasalnya, ayatnya, kisah tentang Tuhan Yesus lahir? Ini Oma Lut, Bapak Oma, Oma, ya, siapapun, gugur nih kalau nggak di rumah yang dibaca. Ayo, siapapun. Papi? Ya, kasih mereka ya. Oh. Gak ada nih, yakin? Amos ya, Amos ya. Jawabannya apa sih? Jawabannya di Lukas 2. Satu lagi pertanyaan deh, Roy punya pertanyaan yang gampang-gampang aja. Oh iya bener, ayat terakhir, yang terakhir tadi ya. Dan nggak usah sebutin deh. Kalau bisa sebutin dapat voucher, kalau nggak cuma sebutin ayatnya dapat snack. Ya nggak apa-apa deh, sebutin aja deh. Lumayan sih dapat snack sih. Sebutin. Iya betul. Oke, enggak. Kalau mau sebutin aja lumayan dapat voucher. Apa aja sih, pilih satu. Di dalam-dalamnya masih banyak. Satu lagi. Sebentar ya, biar santekan lagi ya. Tuhan Yesus waktu disimpan di dalam palungan dibungkus dalam kain apa? Ada yang tahu? Ini gampang sih, sering banget biasanya. Hah? Kain lampin. Oke, kain lampin. Sudah? Nambah lagi kah? Sudah? Oke. Oke, sebentar lagi kita akan menyaksikan drama yang anak-anak persiapkan.
ini kita akan menyaksikan cerita Natal yang berjudul Yesus Kristus Sang Mesias. Mari kita saksikan ceritanya. Allah memandang dunia ini penuh dengan kecemaran akibat dosa dan memutuskan telah tiba waktunya dikirimkan hadiah yang paling istimewa untuk dunia, yaitu Yesus Kristus Sang Mesias. Pesan tersebut disampaikan malaikat kepada seorang gadis suci bernama Maria. Salam bagimu, hai Maria. Jangan takut, sebab aku ini malaikat Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak, dan hendaklah dinamai Yesus, sebab ia adalah Mesias yang telah dinubuatkan Tuhan. Adapun Yusuf, tunangan Maria, menjadi ragu mengambil Maria menjadi istrinya. Tetapi malaikat Tuhan datang di mimpinya. Yusuf, janganlah engkau ragu mengambil Maria menjadi istrimu, sebab anak yang ia kandung adalah anak dari Roh Kudus, dan engkau akan menamainya Yesus, sebab ialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Sesudah bangun, Yusuf melakukan seperti yang diperintahkan pesan malaikat Tuhan. Di samping itu, Kaisar Agustus mengumumkan bahwa setiap orang akan dihitung dan harus kembali ke kota asal. Maka Maria yang sedang hamil melakukan perjalanan bersama Yusuf ke Bethlehem. Singkat cerita, tiba waktunya Maria melahirkan anak laki-laki yang dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di palungan. Sementara itu, beberapa gembala sedang menjaga domba pada malam hari. Sedang menjaga domba-domba itu, tiba-tiba datanglah malaikat menghampiri mereka. Dengarlah, aku membawa kabar sukacita. Hari ini di kota Daud telah lahir bagimu Sang Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Dan ini akan menjadi tanda bagimu. Kamu akan menemukan seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di palungan. Puji Tuhan! Biar damai di bumi bagi mereka yang mendengar kabar baik ini. Mari kita ke Bethlehem dan beritahukan kepada semua teman-teman kita apa yang sudah Tuhan katakan. Ayo! Ini perjalanan yang sangat panjang. Sudah Yesus lahir di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus yang mengetahui kabar kelahiran Yesus. Mereka datang dari tempat jauh dari timur di Yerusalem setelah melihat bintang yang di timur itu. Mereka masuk ke dalam dan menemukan bayi itu dan memberinya hadiah yang sangat istimewa, sebab ia adalah raja. Kemudian kemudian mereka semua sujud menyembah Yesus. Begitulah kisah cerita Yesus Kristus Sang Mesias, sama seperti yang dikatakan Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak
dan hendaklah kau namai dia Yesus. Selesai. Boleh masuk pelan-pelan, hati-hati. Oke. Terima kasih. Itu merupakan penampilan drama yang sudah disiapkan 2 minggu saja. Kita semua sih sebenarnya guru-guru tahu bahwa anak-anak yang setelah menjalani masa online yang kedua tahun tuh bakal susah banget untuk tampil lagi di depan orang-orang. Tapi puji Tuhannya mereka mau tampil hari ini. Oke. Sebelum kita menampilkan dance yang akan ditampilkan sama anak Pratama dan balita-balita, saya mau kembali bagi-bagi hadiah. Oke, tadi di dalam drama nggak disebutin, kita bagi-bagi voucher dulu deh ya, biar hot gitu, biar suasananya panas gitu ya. Dalam Alkitab, tadi kan ada orang-orang Majus ya. Apa aja hadiah yang dibawa orang Majus pada saat datang ke Tuhan Yesus? Ayo, ada apa aja? Ayo Tata boleh? Dapat voucher. Oke. Kita lagi bagi snack lagi. Sekarang snacknya boleh 2 deh. Ya. Yang tadi dapat snack kalau ambil 1 lagi deh, sisain biar dapat 2. Kan hadiahnya banyak kan? Oke. Kalau dalam Alkitab, mungkin kita nggak tahu jumlah gembalanya berapa. Tapi tadi dalam drama, berapa jumlah gembala yang ada di cerita tadi tuh anak-anak? Ada yang tahu? Om Beben? 5. Oke. Om Beben. Apa sih Om Beben? Oke. Ya masih di sini bagaimana? Gua anak-anaknya juga di dalam ya. Ini buat anak-anak deh, ada beberapa anak-anak kecil kan. Boneka apa yang tadi jadi Tuhan Yesus dalam cerita? Anak-anak oke. Kasih Udah siap? Dan yang mulai. Nah, kalau tadi saya tanya berapa orang gembala yang tadi ada di cerita drama tadi, sekarang orang majusnya berapa orang majusnya? Oke, Cek. 4. Betul, Cek. Oke. Udah. Oke, ini udah siap ya, yang dance udah siap ya. Oke. Sebentar lagi kita akan menampilkan anak-anak Pratama dan balita-balita yang telah melatih lagu ini selama 2 tahun. Karena lagu ini semua udah pasti hafal, dari Felicia bayi sampai Felicia besar. Lagu ini udah diputar. Kita mau panggil anak-anaknya. Ayo masuk. Boleh tepuk tangan semuanya. Oke. Ya, titiknya Kiki. Senyum semua. From the top of my head, way
boleh duduk. Luar biasa. Oke. Iya, mau berbagi informasi ya. Lagu yang tadi udah dimainkan sejak pertama kali kita melakukan ibadah online dan setiap minggunya diputar. Makanya semua udah kelontok gitu ya di otaknya. Bagus. Semuanya senyum. Terus saya. Oke, sebentar lagi kita akan bagi-bagi kado buat anak-anak, pembagian kado dan sekalian foto. Kita mulai aja langsung ya. Mohon maaf ya mami-mami, papi-papi kalau lama. Kita mulai dari kelas paling banyak Batita dan Balita. Valerie, Felicia boleh maju biar langsung foto. Valerie, Felicia, Jason, Gerald, Dikit, Jonas, maju. Siapa lagi? Jorel, maju. So, Jonas maju. Jason, teman-teman tuh. Theo, Rizky, sama dedenya yang kecil ada. Rizky mau maju juga, Rizky. Berdiri dulu Theo. Theo diri dulu sama Cici. Sini dulu ya sama Cici. Dia pengen maju aja. Sebentar. Dede sini dulu aja kalau kopinya juga nggak apa-apa. Dedenya. Yang saya Ricci. Bapaknya sama Rizky mau maju Rizky yang baik. Rizky yang baik yang masih nol tahun. Boleh guru-gurunya Cici Angel dan Tante Lydia untuk foto. Boleh naik, mami naik aja. Mami aja yang naik. Nah. Iya, ini kelas paling banyak 12%, tapi hari ini yang datang 12 juga kan? Ya, ada yang kurang tetap ya? Lebih berarti dari 12 ya. Masih 3 orang lagi yang belum datang. Iya, kelas inilah yang paling banyak. Oke. Dah, mami yang masih situ naik gak? Gak usah. Foto Cika. Oke, lihat sebelah sini semuanya. Lihat Cici, yang 1. Senyum semua, tunjukin kadonya. 2, 3. Oke. Dapat sekali lagi. Lihat sini semua, Ricci. 1, 2, 3. Oke. Boleh duduk sambil pegang kadonya. Pegang dulu ya, baik-baik ya. Jangan dibuka dulu. Next kita lanjut ke kelas Pratama. Kelas 1. Desa Kakak Viro Sheryl. Tuh, lupa. Desa Kakak. Kelompok ini boleh maju. Siapa lagi udah? Udah yang bantu semua. Kurang alit dan sebagainya.
Oke, Cici Sen. Ayo lihat semuanya ke sini. Gak rasa ya? Rapatan lagi dong, jangan kayak musuhan gitu. Kalau enggak, lagi maju lagi. Buka Masker buka bentar ya. Buka masker ya sayang. Buka masker bentar. Oke. Buka maskernya. Gitu aja. Oke. Lihat sini. Oke. Dikit. Dikit bentar. Nah, oke. Haji, oke. Lanjut ke kelas selanjutnya. Tunas remaja. Cici Lili kalau manggilin namanya. Chris, Catherine, Marcella, sama Cheryl. Jangan disebut ya, berarti udah nggak kurang. Udah? Catherine? Dari mana Catherine? Catherine, ya sabar. Itu udah. Kita nyari tinggi mana, tinggi udah berdiri. Tinggi banget. Udah tinggi banget. Nggak tahu nih kalau Baru ketemu hari ini. 3 tahun. Oke, boleh madep Cici CN. Senyum, maskernya dilepas dulu. Oke, terima kasih. Oke, itu that's it. Oke, setelah ini kita akan candlelight dan tutup. Tapi sebelumnya saya mau kasih pengumuman. Mulai minggu depan sampai tanggal 1 Januari semua ibadah sekolah minggu akan di-online-kan karena mengikuti acara-acara online akan di-online-kan mengikuti acara-acara Natal yang ada di Natal kayak di umum. Mengumumkan juga siapa tahu mami papinya yang belum dengar kalau mau ikut Natal umum. Bapak dan Ibu, kalau anak-anaknya mau ikut Natal umum, nanti sudah ada di multimedia, meja multimedia, tolong ambil undangannya. Jadi semua anak-anak yang mau ikut untuk supaya bareng-bareng dengan orang tua, ambil undangannya nanti dicatatkan. Dicatatkan nanti sama panitia untuk apa supaya panitia bisa hitung makan sehingga ketika datang tidak kekurangan gitu. Jadi kami sudah siapkan undangan 150. Diharapkan saudara-saudaraku yang hari ini anak-anaknya ada, ambil untuk anaknya. Kalau nggak ada hari ini, mungkin papanya nggak ada, bawain deh. Tapi daftarkan di multimedia siapa yang ambil untuk siapa ya. Nanti minggu ketiga itu saudara boleh ambil tapi untuk orang lain, untuk yang saudara mau undang. Tapi sekarang nggak boleh ambil dulu, ambil untuk diri sendiri ya. Ambil untuk diri sendiri karena kita Natal bukan di sini. Ya, jadi saudara tolong minggu ketiga datang untuk ambil undangan untuk sahabatnya, untuk papahnya, untuk kakeknya, untuk mertuanya, untuk siapa? Untuk saudaranya. Tapi minggu ketiga itu saja yang ingin disampaikan. Tapi hari ini sebelum candlelight pengumumannya itu saja. Nah, pengumuman lagi ya. Ibadah sekolah minggu setelah tanggal 1 Januari itu dimulai dari tanggal 8 Januari akan full onsite. Gak ada lagi online yang akan kami sediakan, gak ada lagi online, gak ada lagi melalui Zoom, semuanya full onsite. Jadi kalau ada nanti permintaan minta bahan Alkitab dan sebagainya, kalau anak-anaknya tidak datang kita nggak akan bisa kasih mulai tahun depan ya. Nah, berhubungan dengan itu, pada tanggal 8 Januari untuk pertama kalinya kita onsite lagi secara menyeluruh, kita akan adakan sedikit makan-makan untuk anak-anaknya. Jadi diharapkan semua anak-anaknya bisa hadir karena kami menghitung benar-benar semua pesan akan hadir. Karena kami beriman semuanya akan hadir. Amin. Ya,
Ya, oke. Setelah ini cici-cicinya akan bagikan pop tubes yang bisa ditarik-tarik yang lagi viral sekarang. Cici mohon anak-anak yang lagi udah nggak dapet, nggak boleh ditarik-tarik dulu ya, hanya boleh dinyalakan. Oke. Setelah acara ini selesai, baru boleh ditarik-tarik, diapain, dijadiin ulang kuki satu-satu yang kalian boleh. Tapi sekarang jangan dulu, oke? Nanti mami papinya akan dapat pulpen center. Oke, boleh cici-cici dibagiin dulu. Caranya, cici-cici bagi apa, Ci? Kuning. Cara nyalainnya, putih yang ada di sini, lihat ada strip putih, cabut. Lalu pencet. Nyala, pencet. Sampai berhenti itu 3 kali sampai berhenti. Jangan ditarik-tarik dulu ya. Oke, semua udah dapat. Anak-anak yang udah dapat boleh diangkat. Mungkin bisa. Ya, buang aja kamu. Bisa? Nah, semua udah sampai berhenti, udah ya. Yang mami papinya juga boleh. Guru suamiku semua udah dapat. Kalau kurang kasih bukti aja, Ci. Kasih bukti aja. Semua kasih bukti banyak. Ya, kasih poktium, kasih pulpen, semua harus pegang, jangan seru. Boleh Cici Meme? Oh, udah Ci. Ya, coba. Wah. Cukup terang ya. Oke, mami papi boleh nyalain lampu senternya juga ya. Saya undang dengan hormat Om Ken, Tante Lydia, Vira dan Jose. Oh ya, ada yang belum dapat boleh angkat tangan. Nah itu di cici Dede tolong. Habis sih, bapak habis. Ada lagi. Oke aja ya. Jangan nyangka nggak datang semua. Oke. Dan obat sekali lagi saya panggil. Oke. Tante, saya punya minum ya. Ya. Boleh dinyalain semua ya. Oke. Udah. Nih. Kita berdiri yuk bersama-sama. Kita akan nyanyikan lagu ini ya. Pokoknya biar Natal di hati kita akan membangkitkan kita untuk menjalani hari di tahun depan dengan penuh semangat dan selalu bersama dengan Tuhan. All the years that you
depan anak-anak kami sebagai orang tua. Terang yang kami pegang harusnya terpancar bukan hanya bagi kami, tapi bagi anak-anak kami. Sehingga kami sebagai orang tua dapat mereka lihat bahwa Yesus ada di dalam diri kami. Yesus yang mengasihi, Yesus yang mencintai, dapat dilihat oleh anak-anak kami di dalam diri kami sebagai orang tua. Yesus yang mengampuni dapat dilihat oleh anak-anak kami di dalam diri orang tua. Itulah sebabnya cahaya kami bercahaya, terang kami bercahaya. Seharusnya bukan hanya malam ini atau siang ini, tapi bercahaya di rumah, ketika kami bermain dengan anak, bercahaya ketika kami dimanapun berada. Terima kasih Yesus sudah lahir di hati kami, sehingga Yesus bercahaya di dalam hidup kami. Biarkan kelak anak-anak kami juga hidupnya bercahaya, hidupnya penuh dengan kemuliaan, hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu peran dari orang tua ketika mereka harus mungkin membangunkan anak, memandikan mereka. Ada harga yang harus dibayar supaya anak kami kelak menjadi anak yang mengasihi, mencintai, dan takut akan Tuhan. Sehingga mereka di apapun kondisi, apapun situasi hidup mereka kelak, mereka tetap bangkit, mereka tetap semangat, mereka tetap mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sekali lagi berkati seluruh guru-guru sekolah minggu yang hari ini sudah merayakan perayaan dengan anak-anak mereka. Mereka bahu-membahu di masa-masa sulit. Mereka harus membuat solusi-solusi supaya anak-anak kami berjumpa dengan Tuhan, mengenal Tuhan, menceritakan tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang tumbuh dan kekal di dalam hati mereka. Berkati orang tua hari ini juga yang menolong anak-anak, yang mensupport anak-anak, yang mendorong anak-anaknya berjumpa dengan Tuhan, datang ke gereja walaupun orang tua harus mengantarkan. Hamba berdoa Bapa di dalam surga supaya di Januari kembali anak-anak kami yang hari ini nggak bisa hadir karena mereka takut pandemi dan lain sebagainya. Tapi kami berdoa supaya di Januari ketika ibadah onsite kembali, seluruh anak-anak berkumpul kembali. Orang tua dengan iman percaya bahwa anak mereka disertai, dipelihara, dilindungi, disaluti oleh kuasa Tuhan Yesus. Oleh sebab itu biarlah hari ini kami sebagai saksi bahwa Yesus telah lahir bukan hanya bagi kami orang tua, tapi bagi anak-anak kami. Terima kasih Bapak, kami akan bangkit di tengah-tengah dunia yang terpuruk ini. Dalam nama Yesus kami penuh sukacita. Amin. Mari kita berdoa untuk menerima berkat hari ini. Saudara-saudara yang dicintai, yang dipelihara, yang disayangi Tuhan, mungkin ini menjadi Natal yang pertama bagimu. Walaupun dengan anakmu, tapi sukacita Natal, kebahagiaan Natal, berkat Natal akan berlimpah di dalam dirimu. Pulanglah saudara-saudaraku yang dicintai, yang dikasihi Tuhan, di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi hidup saudara dan hidup saya hari ini sampai Maranatha. Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Amin. Saudara yang akan memberikan persembahan ada di belakang.